channel kali ini aku akan jelasin tentang question text. Apa sih itu question text dan bagaimana contohnya? Yang belum pernah dengar apa sih itu question text? Lebih baik simak terus. Question text atau dalam bahasa Indonesianya seperti iya kan? Question text atau tag question adalah pertanyaan singkat yang ditambahkan di akhir kalimat untuk memastikan kebenaran informasi atau mencari persetujuan. Question tag sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Question tag digunakan untuk mempertegas sebuah pertanyaan dan meminta persetujuan. Misalnya, your birthday is today, isn't you? Ulang tahunmu hari ini, iya kan? Contoh yang kedua, your friends will come one day. Temanmu akan datang, iya kan? Jadi, frase iya kan ini dikenal dengan istilah question tag atau disingkat tag. Nah, untuk rumus dari question text yang positive sentence, apabila di depannya berbentuk positive sentence, maka question text-nya berbentuk negatif. Contoh seperti yang pertama, your parents fly to Jakarta, itu berbentuk positif. Question text-nya berbentuk don't they atau do not they berbentuk negatif. Yang kedua, contohnya your parents fly to Jakarta, didn't they atau did not they. Yang ketiga, ada your parents are flying to Jakarta, aren't they? Jadi, di dalam question text itu tidak boleh memakai not. Jadi semua harus disingkat menjadi don't, didn't, aren't, weren't, haven't, hadn't, atau won't. Nah, untuk rumus dari negative sentence, apabila di depannya ada negative sentence, maka question text-nya berbentuk positif. Contohnya, Rick doesn't do his task. Rick doesn't do his task. Does he? Yang kedua ada Rick didn't do his task. Did he? Dan lain sebagainya. Question tag merupakan bentuk pertanyaan berekor atau pertanyaan yang hadir mengikuti suatu pola pernyataan. Yang pertama, bila mana kalimat pernyataan atau kalimat mula-mula dinyatakan dalam bentuk positif, maka tag atau ekornya harus dalam bentuk negatif. Yang kedua, bila mana kalimat pernyataan atau kalimat mula-mula dinyatakan dalam bentuk negatif, maka tag atau ekornya harus dalam bentuk positif. Tadi di depan dalam rumus aku sudah sedikit menyinggung tentang apabila di depan positif, di belakang negatif, dan apabila di depan negatif, di belakang harus positif. Nah, di dalam question text juga ada pengecualian. Apa saja sih? Yang pertama, kalimat yang subjeknya menggunakan kata everybody, everyone, somebody, someone, nobody, and no one, maka tagnya menggunakan they. Contohnya, everybody knows him, don't they? Atau someone knows him, don't they? Jadi tagnya itu menggunakan they. Untuk yang kedua, kalimat yang subjeknya menggunakan kata everything, something, dan nothing, maka tagnya menggunakan it. Contohnya, everything is running well, isn't it? Everything is gonna be okay, isn't it? And extra. Yang ketiga ada kalimat yang menggunakan kata never, seldom, rarely, barely, hardly, few, little, dan no dianggap kalimat negatif sehingga tagnya dalam bentuk positif. Seperti yang aku jelasin di depan tadi, apabila di depannya negatif, tagnya berbentuk positif. Contohnya, you seldom read your book. Do you? You seldom read your book. Do you? Jadi harus berbentuk positif ya. Do you itu berbentuk positif. Yang keempat ada kalimat yang berupa tawaran, maka tagnya menggunakan want you. Tawaran itu seperti apa? Apakah kamu mau ini? Ya kan? Seperti itu. Nah, untuk contohnya dalam bahasa Inggris, have a glass of orange juice, want you? Have a glass of orange juice, want you? Apakah kamu mau? Seperti itu.
Yang kelima, ada kalimat yang berupa perintah atau larangan, maka tagnya menggunakan will you. Contohnya, close the door, will you? Tutup pintunya, apakah kamu mau? Seperti itu ya. Untuk yang keenam, kalimat yang diawali dengan let's atau ayo, maka tagnya menggunakan shall we. Nah, untuk yang ketujuh, kalimat yang diawali dengan I am, maka tagnya menggunakan aren't I. Contohnya, I am doing something you want, aren't I? Untuk kalimat yang keenam, contohnya, let's go to school, shall we? Nah, seperti itu. Untuk yang kedelapan, ada kalimat yang diawali this atau that, maka tagnya menggunakan it. Contohnya, this is the novel you are looking for, isn't it? Akhirnya menggunakan it. Yang kesembilan, kalimat yang diawali dengan this or those, maka tagnya menggunakan they. Contohnya, these are the things we need to buy, aren't they? Yang ke-10, ada kalimat yang diawali dengan there, maka tagnya menggunakan there juga. Contohnya, there are a lot of tourism objects in this islet, aren't there? Nah, untuk menentukan kita memakai apa sebelum tagnya, contohnya, apakah kita memakai is ataukah kita memakai are, itu kita bisa belajar dari rumus yang sudah aku kasih tadi ya teman-teman. Kalimat pernyataan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat mengandung auxiliary, yang kedua ada kalimat yang tidak mengandung auxiliary. Sebenarnya ini hampir sama dengan rumus ya teman-teman. Contohnya, untuk positif, subject plus auxiliary plus verb atau to be plus object or complement. Untuk question text-nya menjadi auxiliary plus not plus subject plus question text atau tanda tanya. Nah, untuk yang negatif ada subject plus auxiliary plus not plus verb or to be plus object or complement. For the question text ada auxiliary plus subject plus question text atau tanda tanya. The example, you will be here with me, won't you? Itu untuk contoh yang contoh yang positif. Untuk contoh yang negatif, he cannot go now, can he? Nah, untuk yang kedua, kalimat yang tidak mengandung auxiliary ada present. Untuk positif kita menggunakan subject plus verb 1 plus object. Untuk question text-nya menggunakan do or does plus not plus subject plus question mark. Untuk yang past positif kita menggunakan subject verb 2 plus object. Kenapa verb 2? Karena kita past tense. Question text-nya did plus not plus subject plus question mark. Untuk past or present yang negatif kita menggunakan subject plus do or does or did plus not plus verb 1 plus object. Nah, untuk question text-nya kita menggunakan do or does or did plus subject plus question mark. Nah, untuk contohnya or the example, he loves me, doesn't he? Yang kedua ada we didn't see them, did we? Dan yang terakhir ada he went to school, didn't he? Nah, bonus untuk auxiliary verbs bagi siapapun yang belum mengetahui apa sih itu auxiliary verbs, di sini aku akan jelasin. Auxiliary verbs itu ada be itu ada is and are, itu untuk present. Was, were itu untuk past. Do, does, did, have, has, had itu merupakan auxiliary verb. Untuk modals auxiliary verb kita ada will, would, can, could, should, may, and might.